Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan jika kita mengisinya dengan banyak ibadah. Kali ini Web TV Wonosobo membersamai konco Web TV semuanya dalam kisah-kisah dan cerita Islami menjelang berbuka puasa. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, lautan dengan lautannya, tumbuh dengan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan, bintang-bintang, Allah menciptakan malaikat yang selalu senantiasa beribadah menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Adam alaihissalam itulah seorang nabi yang pertama, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam hidup selama 930 tahun kurang lebih setelah penciptaannya. Sedangkan istrinya Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Menurut ajaran agama Samawi, agama langit, setiap bayi lelaki dilahirkan bersamaan dengan seorang bayi perempuan atau kembar. Saat Allah mengabari para malaikat akan kehendaknya untuk menciptakan manusia, malaikat mereka khawatir makhluk tersebut, manusia tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercantum dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan, padahal padanya, pada bumi itu, dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah kemudian berfirman untuk menghilangkan keraguan pada malaikat. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkan roh ke dalamnya, sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Allah hendak menghilangkan pandangan miring dari para malaikat kalau Adam tidak tahu apa-apa. Adam lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahukan nama-nama benda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Dan setelah diberitahu oleh Adam, berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka bahwa hanya dialah yang mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Akhirnya, saat semua makhluk penghuni surga bersujud menyaksikan keagungan Allah itu, hanya setan, hanya iblis yang membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam. Hal itu disebabkan karena iblis, setan ini merasa diciptakan dari unsur api, sementara Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Disebabkan oleh kesombongan itulah
maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum setan iblis ini dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga kiamat kelak, hingga hari akhir. Di samping itu, ia telah dijamin sebagai penghuni neraka yang abadi. Setan dengan sombong menerima hukuman itu dan ia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi kehidupan yang kekal hingga hari kiamat. Allah mengabulkannya. Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakan Hawa, seorang perempuan untuk mendampingi, menjadi teman hidup, menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi fitrahnya untuk menghasilkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri sewaktu beliau masih tertidur, sehingga saat beliau terjaga, Hawa sudah berada di sampingnya. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan saat diusir oleh Allah dari surga, akibat pembangkangannya, setan mulai merancang skenario untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga, yang tentram dan bahagia. Bujuk rayunya dimulai saat ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka yang ingin memberi nasihat dan petunjuk. Bujukan itu terus-menerus diberikan kepada Adam dan Hawa, sehingga akhirnya mereka terbujuk dan memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut, pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Adam dan Hawa dilarang untuk mendekatinya, pohon khuldi. Jadilah mereka melanggar ketentuan Allah, sehingga Allah pun menurunkan mereka, Adam dan Hawa beserta iblis ini juga, ke bumi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَزَّلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Mendengar firman Allah tersebut, tersadarlah Adam dan Hawa bahwa mereka telah terbujuk oleh rayuan setan, rayuan iblis, sehingga mendapat dosa besar karenanya. Adam dan Hawa kemudian bertobat, taubatan nasuha, bertobat secara sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah taubat mereka diterima, Allah berfirman, turunlah kamu dari surga ini. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adam diturunkan di bumi bukan karena mengingkari ketentuan, melainkan dari sejak akan diciptakan Allah, sudah menunjuk Adam ini menjadi khalifah. Khalifah fil ard, khalifah pemimpin bumi. Jadi meskipun tidak melanggar ketentuan Allah, Adam pun akan tetap diturunkan ke bumi sebagai khalifah pertama. Adam merupakan nabi dan juga manusia pertama yang bergelar khalifah Allah, yang dimuliakan dan ditinggikan derajatnya. Ia diutus untuk memperingatkan anak cucunya agar menyembah Allah, supaya tidak mengikuti rayuan iblis. Di antara sekian banyak anak cucunya, ternyata ada yang taat dan ada pula yang membangkang. Konco Web TV Wonosobo, dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini dapat kita ambil kesimpulan. Ada hikmah di balik kisah ini. Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dengan berani dan ikhlas mengakui dosa dan kesalahan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai akibatnya mereka bersedia menerima apapun hukuman dari Yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan bukanlah hal yang buruk. Justru itu harus dengan berani mengakui. Kita harus berani mengakui dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Seperti Nabi Adam alaihissalam ini mengakui kesalahan dan dosanya, ia pun kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha penerima tobat. Demikian kisah Nabi Adam alaihissalam
Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berjumpa lagi dalam kisah-kisah selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.